Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Nurrahman, penerima hibah penelitian fundamental reguler Dikti Saintek tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian dengan judul Penggunaan Sistem Virtual Meeting Big Blue Button pada Cloud Server melalui pendekatan teknologi Accepted Model dan WebQual 4.0. Latar belakang dari penelitian ini, pertama, munculnya peluang transformasi digital dan virtual meeting. Sejak adanya pandemi COVID-19, virtual meeting mempercepat adopsi. Salah satunya adalah penggunaan virtual meeting pada platform Zoom dan Google Meet. Kemudian, sejak penggunaan platform tersebut, muncullah alternatif berbagai platform seperti halnya platform open source yang sifatnya terbuka seperti Big Blue Button yang berfokus pada pembelajaran daring. Yang kedua, pada keunggulan dari Big Blue Button itu sendiri. Big Blue Button sendiri memiliki keunggulan yang membedakan dari platform virtual meeting pada umumnya. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk kebutuhan pendidikan, seperti halnya whiteboard, break room, polling, serta integrasi langsung dengan berbagai platform learning management system. Big Blue Button tersendiri telah digunakan sekitar 75% pada LMS populer yang sering digunakan. Tersedia dalam lebih 65 bahasa serta mencatat sekitar 300 juta pengguna dengan total 1,5 miliar menit per sesi pembelajaran hanya dalam kurun waktu 14 bulan. Data ini menunjukkan bahwa Big Blue Button bukan hanya alternatif virtual meeting, tetapi telah menjadi solusi yang dipercaya secara luas. Di Indonesia tersendiri, peningkatan kebutuhan terhadap platform pembelajaran daring sejalan dengan agenda transformasi digital di sektor pendidikan. Banyak perguruan tinggi mulai mengadopsi Big Blue Button karena dinilai lebih hemat biaya, fleksibel, dan dapat dikelola secara mandiri sesuai dengan kebutuhan institusi. Namun demikian, implementasi Big Blue Button juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kualitas layanan, kemudahan penggunaan oleh salah satunya dosen dan mahasiswa, serta tingkat penerimaan pengguna teknologi yang relatif lebih baru dibandingkan dengan platform komersial. Meski demikian, Big Blue Button telah menjadi salah satu yang banyak digunakan, sehingga kajian akademik yang membahas platform ini masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada platform virtual meeting komersial. Selain itu, masih sedikit peneliti yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek penerimaan teknologi pengguna melalui teknologi accepted model dengan aspek kualitas layanan berbasis web call, sehingga teknologi ini membuka peluang penelitian untuk mengisi kesenjangan tersebut, khususnya dalam konteks penggunaan Big Blue Button di lingkungan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini, pertama, mengintegrasikan dua pendekatan model, yaitu teknologi Accepted Model atau TAM dan WebQual 4.0 dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Big Blue Button. Melalui integrasi ini, penelitian tidak hanya melihat aspek penerimaan teknologi dari sisi pengguna, tetapi juga menilai kualitas layanan platform secara menyeluruh. Kedua, memahami intensi perilaku pengguna terhadap model TAM serta kualitas layanan berdasarkan WebQual 4.0 secara holistik.
Dengan pendekatan ini, persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan sistem dapat dikaji bersamaan dengan kualitas informasi, kualitas interaksi, dan kualitas sistem yang dirasakan oleh pengguna Bibu Button. Yang terakhir, memberikan rekomendasi empiris yang berbasis data dan hasil analisis ilmiah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi pendidikan maupun organisasi dalam mengadopsi platform open source seperti Bibu Button sebagai solusi virtual meeting yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kontribusi hasil penelitian. Pada penelitian ini berkontribusi melalui penerapan TAM yang dikombinasikan dengan WebQual pada platform open source Bibu Button. Sebuah platform virtual meeting yang hingga saat ini masih belum banyak diteliti. Pada sisi kontribusi teoritis, penelitian ini memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang penerimaan teknologi dan evaluasi kualitas layanan digital. Integrasi TAM dan WebQual memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif, tidak hanya menilai kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi, tetapi juga kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan pada platform pembelajaran daring. Sementara itu, dari sisi kontribusi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi institusi pendidikan maupun organisasi dalam merumuskan strategi pembelajaran dan kolaborasi digital, khususnya dalam pemanfaatan virtual meeting berbasis open source. Temuan inilah yang diharapkan membantu pengambilan keputusan atau kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Bibu Button sebagai solusi digital yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, ada dua model yang nanti akan digunakan. Pertama, model TAM atau Teknologi Acceptance Model. Sebuah model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi sejauh mana pengguna mau menerima dan menggunakan suatu teknologi. Model ini diperkenalkan oleh Friedrich Darvis dan hingga saat ini banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi, pendidikan maupun teknologi digital. Ada beberapa variabel yang akan digunakan dalam memodelkan data. Yang pertama dimulai dari variabel eksternal. Variabel eksternal ini mempengaruhi persepsi pengguna seperti halnya desain sistem, kualitas informasi, dan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah perceived ease of use. Adalah persepsi bagaimana persepsi pengguna sistem mudah digunakan. Semakin mudah sistem digunakan, maka semakin besar berpeluang sistem itu dianggap bermanfaat. Yang ketiga, perceived usefulness adalah keyakinan bahwa sistem dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas pengguna. Kedua persepsi tersebut membentuk attitude toward using, yaitu sikap pengguna terhadap penggunaan sistem. Sikap dan persepsi kegunaan selanjutnya mempengaruhi behavior, intention to use, atau niat untuk menggunakan sistem. Dan yang terakhir, niat ini akan akhirnya menentukan aktual system use atau penggunaan sistem secara nyata. Model yang kedua adalah WebQual 4.0. Sebuah model yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas website atau sistem berdasarkan persepsi dan pengalaman pengguna. Model ini menekankan bahwa kualitas website tidak hanya diukur dalam sisi teknis,
tetapi juga kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan website tersebut. Model web crawl ini terdiri menjadi 3 dimensi. Pertama, dimensi service quality atau kualitas layanan. Dimensi inilah menilai bagaimana website mampu memberikan pengalaman interaksi yang baik kepada pengguna. Hal ini mencakup kecepatan respon, kemudahan pengguna dalam berinteraksi, serta rasa aman dan kepercayaan saat menggunakan website. Dimensi yang kedua adalah informasi quality atau kualitas informasi. Pada dimensi ini, fokus penilaian berada pada akurasi, relevansi, dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam website. Informasi yang ditampilkan harus mudah dipahami, selalu diperbaharui, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dimensi yang ketiga adalah usability atau kemudahan penggunaan. Dimensi ini menilai sejauh mana website mudah digunakan, mudah dipelajari, dan memiliki tampilan yang jelas serta konsisten. Secara keseluruhan, model web crawl ini membantu organisasi atau institusi memahami kekuatan dan kelemahan website dari sudut pandang pengguna. Pada bagian ini akan membahas integrasi antara TAM dan web crawl. TAM digunakan untuk melihat bagaimana pengguna menerima dan bersedia menggunakan sebuah teknologi, terutama dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Sementara itu, web crawl berfokus pada kualitas sistem atau website seperti kualitas informasi, kualitas layanan, dan kualitas interaksi yang dirasakan oleh pengguna saat mengakses sebuah platform digital. Dengan mengintegrasikan TAM dan web crawl, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat apakah teknologi mudah dan bermanfaat, tetapi juga menilai apakah kualitas website atau sistem tersebut mendukung penerimaan teknologi tersebut. Sejalan dengan itu, berbagai studi sebelumnya telah mengembangkan TAM dengan menambahkan variabel kualitas web. Karena kualitas sistem terbukti berperan penting dalam membentuk persepsi pengguna dan meningkatkan minat serta keputusan penggunaan teknologi. Rumusan hipotesis. Pada gambar ini menunjukkan model integrasi TAM dan web crawl dalam menjelaskan penerimaan dan penggunaan sebuah sistem berbasis web. Pada sisi kiri, terdapat dua konsep utama dari TAM, yaitu Perceived Ease of Use atau PEU dan Perceived Usefulness atau PU. PEU menggambarkan sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem mudah digunakan. Sedangkan PU menunjukkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa sistem tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan kinerjanya. Kedua persepsi ini mempengaruhi attitude toward using atau ATU, atau sikap pengguna terhadap penggunaan sistem. Selanjutnya, model ini mengintegrasikan web crawl yang direpresentasikan melalui WebSQ atau Web Service Quality dan Web Information Quality atau WebIQ. WebSQ menekankan pada kualitas layanan sistem seperti keandalan, responsibilitas, dan kemudahan interaksi. Sedangkan WebSQ berfokus pada kualitas informasi yang disajikan, meliputi akurasi, kelengkapan, dan relevansi informasi. Baik sikap pengguna atau ATU dari TAM maupun kualitas web atau WebSQ dan WebIQ secara bersama-sama mempengaruhi behavioral intention to use atau BIUS.
yaitu niat pengguna untuk menggunakan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan dan manfaat, tetapi juga menunjukkan bahwa penerimaan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan dan manfaat, tetapi juga oleh kualitas layanan dan informasi yang dirasakan pengguna. Pada tahap akhir, behavioral intention to use atau BIUS berpengaruh terhadap usability, yang mencerminkan tingkat kemudahan, kenyamanan, dan efektivitas sistem ketika benar-benar digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, model integrasi ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena menggabungkan aspek psikologis pengguna dari TAM dan aspek kualitas sistem dari WebQual dalam menjelaskan penerimaan dan penggunaan sistem berbasis web. Berikut ini adalah variabel dan indikator yang digunakan dalam integrasi model TAM dan WebQual. Pertama, PEU, indikatornya adalah mudah diakses, dipelajari, dan digunakan. PU, indikatornya efektif, produktif, dan bermanfaat. ATU, variabelnya menyenangkan, meningkatkan komunikasi. BIUS bisa digunakan kapan saja dan di berbagai situasi. WebSQ dengan variabel aman, interaksi mudah, dan sesuai dengan kebutuhan. WebIQ dengan variabel akurat, relevan, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, usability dengan variabel mudah dioperasikan dan navigasi jelas. Prosedur penelitian yang dilakukan, pertama, data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data secara pengisian partisipasi responden secara sukarela melalui Google Form. Kemudian validitas pengujian diuji dengan validitas konvergen. Analisis data. Hasil pengujian model integrasi TAM dan WebQual menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structure Equation Modeling atau PLS-SEM dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, evaluasi model pengukuran menggunakan Composite Reliability, Average Variance Extracted, dan Cross-Loading. Kedua, evaluasi model struktural dengan menggunakan Fat Coefficient Determinasi atau R2 dan Goodness of Fit. Dan yang terakhir, uji hipotesis menggunakan bootstrapping. Hasil pengujian digambarkan pada gambar sebelah kiri. Pada bagian kiri model, PU dan PEOU sebagai konstruk utama dalam TAM diukur oleh beberapa indikator dengan nilai outer loading yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut telah memenuhi validitas konvergen dan secara memadai merepresentasikan konstruk laten masing-masing. Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa PU berpengaruh positif terhadap ATU dengan koefisien jalur sebesar 0,280, sedangkan PEOU memberikan pengaruh yang relatif kuat terhadap ATU, yaitu sebesar 0,549. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks sistem yang diteliti, kemudahan penggunaan memiliki peran yang lebih dominan
dalam membentuk sikap pengguna dibandingkan persepsi kegunaan. Nilai R2 ATU sebesar 0,616 menunjukkan bahwa 61,6% variansi sikap pengguna dapat dijelaskan oleh PU dan PEOU. Selanjutnya, ATU berpengaruh positif terhadap BIUS dengan koefisien 0,357 yang menegaskan bahwa sikap pengguna yang lebih positif akan meningkatkan niat untuk menggunakan sistem. Pada sisi integrasi WebQual, model mencakup dua konstruk utama, yaitu WebIQ dan WebSQ. Kedua konstruk ini juga diukur oleh indikator-indikator dengan nilai loading yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas model pengukuran pada dimensi WebQual berada pada tingkat yang memadai. Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa WebIQ berpengaruh positif terhadap BIUS sebesar 0,320, sedangkan WebSQ berpengaruh sebesar 0,269. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas informasi web memiliki pengaruh yang sedikit lebih kuat dibandingkan kualitas layanan web dalam meningkatkan niat penggunaan sistem, meskipun keduanya sama-sama berkontribusi secara signifikan. Secara simultan, ATU, WebIQ, dan WebSQ mampu menjelaskan 74,3% variansi BIUS atau determinasi R2 sama dengan 0,743 yang menunjukkan daya jelaskan model yang sangat kuat. Selanjutnya, BIUS berpengaruh kuat terhadap variabel behavior usability dengan koefisien jalur sebesar 0,669, mengindikasikan bahwa niat penggunaan yang tinggi secara langsung mendorong penggunaan aktual atau tingkat kegunaan sistem. Nilai R2 atau determinasi behavior usability sebesar 0,447 menunjukkan bahwa hampir 44,7% variasi perilaku penggunaan dapat dijelaskan oleh niat penggunaan yang tergolong moderat hingga kuat dan konteks penelitian perilaku penggunaan sistem informasi. Hasil validitas dan reliabilitas. Evaluasi model pengukuran lain adalah dengan nilai CR atau Composite Reliability dan EFA atau Average Variance Extracted. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Composite Reliability lebih dari 0,7 yang menegaskan konsistensi internal instrumen berada pada kategori baik hingga sangat baik. Nilai CR tertinggi ditunjukkan oleh konstruk ATU 0,954 dan behavior usability 0,949 yang mengindikasikan bahwa kedua konstruk tersebut diukur dengan indikator yang sangat reliable. Dari sisi validitas konvergen, seluruh konstruk memiliki nilai average variance extracted lebih dari 0,5, yang berarti masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varian indikator-indikatornya. Konstruk dengan nilai AV tertinggi adalah behavior usability 0,861 dan ATU 0,840. Data tersebut menunjukkan bahwa
Indikator-indikator pada kedua konstruk tersebut paling representatif dalam merefleksikan variabel latennya. Sementara itu, konstruk dengan nilai AV relatif lebih rendah, meskipun masih memenuhi kriteria, adalah PEOU dengan nilai 0,606 dan Web Information Quality atau Web IQ sebesar 0,630. Hasil cross-loading. Pengujian cross-loading menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki korelasi tertinggi dengan konstruk laten yang merefleksikannya dibandingkan dengan konstruk lain. Hal ini mengindikasikan bahwa penempatan indikator pada setiap konstruk sudah sesuai dan mendukung validitas diskriminan. Hasil VAT koefisien. Hasil perhitungan model TAM dengan menggunakan PLS menunjukkan bahwa yang pertama, ATU berpengaruh terhadap BIOS dengan koefisien sebesar 0,357 atau nilai V sama dengan 0,011 yang mengindikasikan bahwa sikap terhadap penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap intensi keberlanjutan. Selanjutnya, BIOS berpengaruh terhadap behavior usability dengan koefisien tertinggi sebesar 0,669 atau nilai V 0,000, menegaskan bahwa intensi keberlanjutan secara signifikan mendorong perilaku aktual pengguna. Sedangkan variabel VEOU berpengaruh terhadap ATU secara signifikan dengan nilai 0,549 dengan nilai V sama dengan 0,002, menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan sistem. Sedangkan Web IQ berpengaruh terhadap BIOS secara signifikan dengan nilai 0,320 dengan nilai V 0,024, sehingga kualitas informasi web berperan penting dalam membentuk intensi pengguna. Sementara itu, pengaruh VU terhadap ATU dengan nilai 0,280 dengan nilai V 0,096 dan WebSQ terhadap BIOS dengan nilai 0,269 dengan nilai V 0,099 tidak signifikan pada taraf 5%, sehingga persepsi kegunaan maupun kualitas sistem web tidak terbukti sebagai determinan utama dalam model ini. Goodness of fit atau kontribusi terhadap variabel. Nilai determinan atau R2 menunjukkan bahwa ATU dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,616, BIOS sebesar 0,743 dan behavior usability sebesar 0,447. Hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang moderat hingga substansial, khususnya pada konstruk BIOS mencapai 74,3%. Selanjutnya, nilai Q 2 sebesar 0,946 atau lebih dari 0, menunjukkan bahwa model memiliki relevansi
prediktif yang sangat kuat, sehingga variabel-variabel dapat mampu menjelaskan variabilitas konstruk dependen dengan baik. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan VLS, didapatkan bahwa Big Blue Button dapat diterima baik oleh pengguna. Model TAM dan WebQual efektif dalam menganalisis penerimaan. Adapun faktor yang mendominasi konstruk dalam model tersebut, yang pertama PEOU, ATU, BIOS, dan WebIQ. Faktor PU dan WebSQ tidak signifikan karena penggunaan tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan, sehingga fokus pada kinerja bukan kualitas layanan. Sehingga dari hasil tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk strategi transformasi digital dalam penggunaan virtual meeting. Berikut ini adalah tampilan dari website Big Blue Button yang menjadi objek penelitian yang telah dilakukan dengan mengakses alamat website ruangvcon.com. Demikian itu yang bisa disampaikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.